Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang fermentasi. Adapun video kali ini merupakan mata kuliah Teknologi Pangan dan Gizi dengan dosen pengampu Ibu Justi Yulfasya SKM MPH. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Arfayanti A, Ayunda Aryani, Delvanini Nasasmita, Fauzia, Nadia Febriani, Sania Saputri, Siti Aisyah, dan Sri Wahyuni. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu definisi fermentasi, yang kedua prinsip fermentasi, yang ketiga perubahan yang terjadi pada saat fermentasi, dan yang terakhir pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan. Adapun definisi fermentasi. Definisi fermentasi adalah salah satu proses perubahan kimia oleh mikroorganisme melalui hasil aktivitas enzim yang dihasilkan. Tujuan dari fermentasi ini adalah menjadikan suatu makanan lebih tahan lama. Contoh makanan hasil fermentasi adalah kecap, tempe, yogurt, dan tape. Selanjutnya, prinsip kerja fermentasi. Prinsip kerja fermentasi adalah memecah bahan yang tidak mudah dicerna seperti sulosa menjadi gula sederhana yang mudah dicerna dengan bantuan mikroorganisme. Enzim yang dihasilkan dalam proses fermentasi dapat memperbaiki nilai nutrisi pertumbuhan serta meningkatkan daya cerna serat kasar, protein, dan nutrisi pakan lainnya. Perubahan yang terjadi saat fermentasi. Pada saat fermentasi, terjadi beberapa perubahan penting baik secara fisik, kimiawi, maupun organoleptik. Berikut penjelasannya. Perubahan fisik. Yang pertama yaitu tekstur. Bahan baku fermentasi umumnya mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lunak, keras, kental, atau lembek. Hal ini disebabkan oleh pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tekstur yaitu yang pertama jenis mikroorganisme. Mikroorganisme yang berbeda menghasilkan enzim yang berbeda yang dapat memecah senyawa dalam bahan baku dengan cara yang berbeda. Kemudian yang kedua ada suhu fermentasi. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat pemecahan senyawa sehingga tekstur bahan baku menjadi lebih lunak lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu lama waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, semakin banyak senyawa yang dipecah, sehingga tekstur bahan baku menjadi semakin lunak. Perubahan fisik yang kedua yaitu warna. Warna bahan baku dapat berubah tergantung jenis fermentasi dan mikroorganisme yang digunakan. Warna bahan baku dapat berubah selama fermentasi menjadi lebih cerah, gelap, atau kusam. Contohnya pada fermentasi yogurt, susu putih berubah menjadi putih kekuningan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama, jenis mikroorganisme. Mikroorganisme yang berbeda menghasilkan pigmen yang berbeda yang dapat mengubah warna bahan baku. Yang kedua yaitu suhu fermentasi. Suhu yang lebih tinggi dapat mempercepat produksi pigmen sehingga warna bahan baku menjadi lebih gelap lebih cepat. Kemudian yang ketiga yaitu lama waktu fermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, semakin banyak pigmen yang dihasilkan, sehingga warna bahan baku menjadi semakin gelap. Adapun perubahan fisik yang ketiga yaitu aroma. Fermentasi menghasilkan aroma khas yang berasal dari produk sampingan metabolisme mikroorganisme. Contohnya aroma asam pada yogurt dan tape. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia yang pertama itu pH. pH bahan baku umumnya menurun selama fermentasi menjadi lebih asam. Hal ini disebabkan oleh produksi asam organik oleh mikroorganisme. Yang kedua, gula. Kadar gula dalam bahan baku menurun selama fermentasi karena diubah menjadi alkohol, asam, atau gas oleh mikroorganisme. Perubahan kimia yang ketiga yaitu asam. Kadar asam organik meningkat selama fermentasi seperti asam laktat pada yogurt dan asam asetat pada tempe.
Yang keempat, alkohol. Pada fermentasi alkohol seperti pembuatan bir dan wine, kadar alkohol meningkat selama proses fermentasi. Selanjutnya ada perubahan organoleptik. Yang pertama, rasa. Rasa bahan baku berubah selama fermentasi menjadi lebih asam, manis, atau pahit tergantung jenis fermentasi dan mikroorganisme yang digunakan. Yang kedua, aroma. Aroma khas fermentasi muncul seperti aroma asam pada yogurt dan aroma tape. Adapun contohnya, yang pertama, susu difermentasi dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini mengubah laktosa dalam susu menjadi asam laktat, sehingga yogurt memiliki rasa asam dan tekstur yang lebih kental dibandingkan susu. Yang kedua yaitu kacang kedelai difermentasi dengan jamur Rhizopus oligosporus. Jamur ini mengubah protein dan karbohidrat dalam kedelai menjadi berbagai senyawa, termasuk asam amino, asam organik, dan peptida. Selanjutnya, pengaruh fermentasi terhadap mutu pangan. Proses fermentasi memiliki berbagai pengaruh terhadap mutu pangan, baik secara positif maupun negatif, yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Adapun pengaruh positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan keamanan pangan. Jadi fermentasi menghasilkan asam laktat, asam asetat, dan alkohol yang bersifat antimikroba, sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan meningkatkan keamanan pangan. Nah, mikroorganisme fermentasi menghasilkan bakteriosin, senyawa antimikroba yang dapat membunuh bakteri berbahaya. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan nilai gizi. Fermentasi meningkatkan kadar vitamin B kompleks, vitamin C, dan asam amino esensial pada bahan pangan. Nah, mikroorganisme fermentasi ini menghasilkan enzim yang membantu memecah protein dan karbohidrat kompleks sehingga meningkatkan daya cerna dan penyerapan nutrisi. Nah, fermentasi menghasilkan prebiotik dan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Selanjutnya yaitu meningkatkan cita rasa dan tekstur. Fermentasi menghasilkan rasa asam, manis, dan aroma khas yang disukai konsumen. Fermentasi juga dapat melembutkan tekstur bahan pangan, membuatnya lebih mudah dikunyah dan dicerna. Kemudian memperpanjang daya simpan. Fermentasi menghasilkan asam dan alkohol yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk sehingga memperpanjang daya simpan pangan. Fermentasi juga dapat menghasilkan enzim yang membantu pengawetan bahan pangan. Nah, yang terakhir itu mengenai pengaruh negatif fermentasi terhadap mutu pangan. Nah, jadi yang pertama itu terjadi perubahan cita rasa dan tekstur. Nah, fermentasi yang berlebihan dapat menghasilkan rasa asam dan tekstur yang terlalu lunak sehingga tidak disukai konsumen. Nah, yang kedua itu kehilangan zat gizi. Jadi proses fermentasi dapat menyebabkan hilangnya beberapa vitamin dan mineral. Nah, dan yang terakhir itu kontaminasi mikroorganisme. Nah, jadi jika proses fermentasi tidak dilakukan dengan benar, dapat terjadi kontaminasi oleh mikroorganisme yang berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi sekian video presentasi mengenai fermentasi dari kelompok 1. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, and thank you for watching.